Berikutnya, hari ini menjadi momen kali pertama Ibu mendiang Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak bertemu dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di persidangan. Rosti hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus pembunuhan berencana anaknya. Selain Rosti Simanjuntak, ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, dan kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak hadir sebagai saksi. Samuel mengatakan ia dan keluarga besar Yosua siap memberikan kesaksian dan bertemu langsung dengan Ferdy Sambo serta Putri Chandrawati di persidangan hari ini. Saat memberikan kesaksian, isak tangis Rosti Simanjuntak, ibunda Yosua, kembali pecah. Ia mengaku hatinya begitu hancur, nyawa anak yang dibanggakannya dirampas oleh tangan atasannya sendiri. Rosti berjanji bahwa sebagai ibu kandung telah mendidik, mengajari dan membesarkan Brigadir Yosua sebagai orang yang baik, patuh dan juga hormat pada siapapun, terlebih kepada atasannya. Disinilah saya sebagai ibu, begitu hancurnya, begitu tersayat-sayatnya hatiku mendengar berita dari anakku almarhum Yosua terbunuh dengan sadisnya di tangan atasannya yang selayaknya melindungi, memberikan keamanan baginya. Bagaimana dia bertugas mengawal bapak dan keluarganya di dalam tugasnya setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Putri Chandrawati menangis saat mengucapkan bela sungkawa dan permohonan maaf kepada orang tua Brigadir Yosua saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Tidak hanya Putri, sang suami Ferdy Sambo juga mengaku menyesali perbuatannya dan menyebut akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk Ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Dan saya siap menjalankan sidang ini dengan ikhlas dan ketulusan hati saya, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Terima kasih. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun pada Tuhan. Sejumlah momen terekam saat sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua dengan agenda keterangan saksi keluarga Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sempat berpelukan sebelum sidang dimulai. Selain itu, kedua orang tua Yosua meminta kedua terdakwa untuk membuka masker saat mendengarkan kesaksian. Hukum saudara. Ya. Mohon tertib saudara-saudara. Momen pasangan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yang sempat berpelukan sebelum sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua digelar pada Selasa pagi terekam kamera. Sebelumnya Ferdy Sambo lebih dahulu masuk ke ruang sidang utama Umar Seno Aji. Sang istri kemudian menyusul usai majelis hakim menanyakan kesehatan Ferdy Sambo. Setelah menjawab pertanyaan majelis hakim soal kondisi kesehatannya, Putri beranjak untuk duduk di sebelah sang suami. Putri langsung mencium tangan dan dibalas pelukan oleh Ferdy Sambo. Ferdy pun sempat mencium kening Putri. Aksi keduanya langsung diiringi sorakan pengunjung sidang sehingga ketua majelis hakim harus memperingatkan pengunjung. Momen kebersamaan kedua terdakwa sebelumnya terekam kamera saat mereka menjalani rekonstruksi
di Rumah Dinas Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa sore 30 Agustus 2022. Putri terekam memegang erat lengan Ferdi Sambo sambil menyandarkan dagu di pundak sang suami. Tak lama kemudian, Sambo menaiki mobil anti huru-hara dan kembali ke Makobrimob. Saat bersama-sama melakukan rekonstruksi di rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Putri Chandrawati juga sempat dipeluk sang suami. Selain itu, momen lain yang terekam dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini adalah saat ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, meminta Ferdi Sambo membuka maskernya. Permintaan muncul saat jaksa penuntut umum bertanya kepada kedua orang tua Yosua apakah mereka mengenal terdakwa Ferdi dan istrinya. Apakah yang dimaksudkan di dalam foto-foto atau video itu, apakah benar itu terdakwa Ferdi Sambo? Apakah benar juga itu terdakwa Putri Chandrawati? Tolong ke kanan, Ibu. Yang mulia, mohon izin dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Silakan. Mana Ibu Putri? Tolong majelis. Silakan saudara terdakwa, tolong dibuka Biar maskernya. saya lihat dulu wajahnya. Karena ini ditutup-tutupi terus. Ya. Makasih yang mulia. Ya. Setelah membuka masker, Ferdi dan Putri mengikuti jalannya sidang tanpa mengenakan masker, hingga orang tua Yosua selesai memberikan keterangan sebagai saksi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Sidang kasus pembunuhan Yosua berikut kasus perintangan penyidikannya terus berlanjut hingga hari ini. Dalam sidang ini sejumlah keraguan hakim maupun jaksa atas kebenaran keterangan saksi terungkap. Baik hakim dan jaksa pun harus mengejar kebenaran di sidang kasus yang sejak awal sudah diwarnai kebohongan. Skenario Sambo. Saudara aja jangan bohong, ya. Menarik saya, kenapa saudara menjawab berfungsi atau tidak, tetapi ya nggak ada pertanyaan penyidik itu. Di BAP bohong. Tidak bohong, saya tapi pikirannya lagi. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua memang sejak awal disebut sebagai bukan kasus pembunuhan biasa. Dimulai dengan kebohongan skenario Sambo yang terbongkar hingga berlanjut ke persidangan dengan 5 orang tersangka pembunuhan berencana dan 7 tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Para penegak hukum di benteng terakhir yakni hakim dan jaksa pun berupaya menghentikan kebohongan-kebohongan berlanjut di ruang persidangan. Terakhir, Ketua Majelis Hakim Sidang Pembunuhan Brigadir Joshua yakni Wahyu Iman Santosa terpaksa menghentikan sementara sidang pada Senin 31 Oktober selama 5 jam lantaran saksi dianggap memberikan banyak keterangan bohong. Banyak bohongnya saudara di sini. Saya bilang kepada saudara ya, kalau bohong itu konsisten. Ya. Terjebak sendiri kan saudara. Ini di BAP nih. Makanya mana yang bohong? Saudara di BAP atau saat ini yang saudara bohong? Di BAP bohong. Tidak bohong, saya tapi pikirannya lagi. Enggak, saat ini pun juga pikiran saudara kacau. Karena banyak sekali bohong yang nampak. Tidak tahu. Tidak hanya hakim, jaksa penuntut umum juga menduga ada yang mengarahkan Susi supaya tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum persidangan dimulai. Susi sering menjawab tidak tahu dan selalu berubah-ubah. Kamu ketemu dengan penasihat hukumnya? Jawabnya iya atau tidak? Iya. Ketemu? Ketemu. Di mana kamu ketemu? Di kantor sini, di Mabes. Di kantor Mabes? Siap. Kamu ketemu? Sebelumnya pada sidang kasus perintangan penyidikan 27 Oktober dengan tersangka mantan perwira polisi Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, jaksa juga menduga para saksi memberikan keterangan bohong. Saat itu jaksa heran dengan jawaban saksi AKP Ari Cahya Nugraha alias Acai yang berubah-ubah dan bahkan mampu menjawab pertanyaan yang belum diutarakan. Kalau saudara lihat begitu langsung saudara tahu itu berfungsi atau tidak? Kalau mohon maaf Pak, Iya. Berarti untuk memonitorkan dan merekam. Saya hanya menjelaskan itu aja. Bukan, ini menarik saya. Kenapa saudara menjawab berfungsi atau tidak, tetapi
Ya, nggak ada pertanyaan penyidik itu maksud saya. Ada apa yang di benak saudara, kenapa menjawab itu? Begini pertanyaannya itu sebenarnya adalah, kenapa jawaban saudara itu melompati apa yang ditanya? Ya, mohon izin yang mulia. Iya. Karena pada ini awal. Sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan sidang perintangan penyidikan akan terus berlanjut. Masyarakat khususnya keluarga Yosua tentu berharap penuh pada hakim dan jaksa untuk mengungkap fakta sebenarnya dalam persidangan, sehingga keadilan menjadi pemenang dalam sidang kasus pembunuhan Yosua. Tim Liputan CNN Indonesia.